Fitness. It's more than a word. It's our mantra. And we lead with action. It's what drives us to improve our lives and the lives of others. It inspires us to share our experience and to lead by example as advocates, coaches, and influencers. It ignites our passion and pushes us to lead a fitness lifestyle. It drives us to perform in all that makes us who we are. People who strive for greatness, community, wellness. We live and share our passion for fitness. We are CORE. Respect the workout. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Rahasia Investasi Sukses bersama saya Ruby Herman. Nah, kalau bicara soal apartemen, kemudian juga function hall, dan banyak sekali yang menggunakan alat-alat fitness. Nah, dalam kondisi pandemi juga dibutuhkan olahraga nih. Hari ini kita sudah kehadiran, yaitu Bu Lina. Bu Lina dari Multifit. Halo Bu Lina, apa kabar Bu Lina? Sebelum nonton, yuk subscribe dulu. Selamat menyaksikan. Halo Pak Ruby, kabar baik sekali. Wow, senang sekali. Apa kabar juga? Wow, terima kasih Bu, jadi narasumber Happy nih. banget. Happy banget nih, udah diundang jadi salah satu narasumber. Wah, saya juga Wah, happy Pak banget Ruby nih. hebat sekali tuh. Aku udah nontonin semua YouTube-nya juga. Terima kasih loh udah diundang. Sama-sama Bu Lina. Nah, Bu Lina, kita bakal ngobrol-ngobrol nih, karena Bu Lina kan bisnisnya yang berhubungan sama kesehatan. Apalagi ini berhubungan juga dengan investasi. Ya kan, investasi juga, karena kesehatan kan bagian dari investasi juga kan, Bu. Betul. Nah, Bu Lina, kita kenalan dulu. Betul. Kesehatan investasinya mahal. Investasi mahal. Bu Lina, sejak kapan sih Bu Lina berkecimpung di bisnis ini? Silakan Bu Lina. Oke, kalau sejak kapannya, jadi belum Multifit ya, saya dulu kerja dari tahun 94 sampai tahun 2003, itu pada saat itu masih bekerja di salah satu leading company. Saat ini mereka juga ya termasuk leading company lah. Saya masih number 2 atau number 3, kalau masuk ke tender kita masih tetap top 3 gitu loh di antara mereka gitu. Jadi di tahun saya mungkin cerita awal berdirinya Multifit dulu ya, sebab kalau dari saat
kerja nanti kepanjangan lagi. Iya, iya. Jadi Multifit ini berdiri di tahun 2003 awalnya dan sempat rebranding di tahun 2005. Jadi pada saat itu saya sempat kayak semacam partnering lah sama orang Singapura. Lalu kurang berjalan dengan baik. Ini apa kita punya penjualan sih bagus banget ya, 16 miliar loh satu tahun. Padahal saya ditargetin hanya sekitar 8 miliar. Tapi saya tembus 16 miliar. Cuman waktu itu ada situasi yang saya pikir ini kalau saya terusin saya yang rugi. Kira-kira banyak trik-trik di situ saya lihatnya ya. Akhirnya saya keluar dan saya buka sendiri. Jadi saya foundernya, owner juga dari PT Multifit LJ. Gitu. Itu awal mulanya saya sampai bertekad untuk bisa buka sendiri setelah saya bekerja 8 tahun ya. 8 tahun. Udah Company, belajar nih 8 tahun juga ya. Betul, di fitness industry. Tapi di tahun keempat itu ya saya sempat ditawarin oleh satu perusahaan Amerika yang saat ini saya pegang dia punya brand. Jadi saat itu sempat menawarkan saya untuk kamu saya kasih office, saya kasih mobil, semua fasilitas saya bukain kantor, kamu pegang brand ini ya gitu. Tapi saat itu saya belum punya keberanian. Ya, saya belum punya keberanian sampai pada tahun 98 itu sempat ini ya waktu krisis ekonomi kan semuanya drop. Yang saat itu ada kejadian apa ya 98 yang ada chaos ya. Ada chaos. Itu jadi betul. Krismon, iya betul. Jadi saat itu sempat drop. Ya akhirnya kita ditawarin mau out atau terus. Kalau terus paling bisa umurnya 6 bulan katanya gitu. Akhirnya kita milih out lah. Sebab kondisi saat itu nggak kondusif ya. Saya tuh sangat-sangat beruntung pada saat hari kejadian itu saya itu naluri saya tinggi sekali. Jadi malamnya saya mimpi bahwa saya lagi nyetir mobil dan itu jelas sekali arah tol Sunter. Tiba-tiba saya diambil oleh, jadi ada pilot kayak pesawat perang gitu, turun ngambil saya bawa ke atas. Jadi saya melihat saya bilang lepasin. Terus dia bilang kamu lihat ke belakang. Saya lihat ke belakang itu Jakarta itu api semua. Jadi hari itu saya merasa badan saya sakit semua. Jadi saya nggak mau ke kantor. Jadi ya udahlah saya telepon, saya bilang saya sakit. Lalu saya ngambil kopi, sambil ngopi saya buka CNN waktu itu. Oh my God, itu depan kantor saya. Itu showroom semua lagi ditarik-tarik keluar, lagi dibakarin. Seandainya saya pergi, tepat waktu itu saya berada di situ. Iya. Jadi ya saya sangat beruntung lah gitu. Oke, balik ke ini lagi. Nah, jadi akhirnya Ibu fokus untuk di fitness industri Ibu ya? Ya. Jadi setelah itu kan sempat vakum 2 tahun, 1,5 tahun. Lalu company ini kan dia punya shareholder sama satu bule, mereka ini pisah. Oh, nah, gitu. Akhirnya saya diambil oleh company yang dari luar ini gitu, si bulenya gitu. Yang saya sebut leading company sekarang. Jadi saya bekerja di sana 4 tahun. 4 tahun saat itu mereka dikasih decision oleh pabrik tidak boleh memegang prime brand itu bersamaan. Misalnya brand A sama brand B, brand C semua dipegang satu distributor, nggak dikasih. Jadi disuruh milih gitu. Nah, salah satu yang mau dibuang oleh si company ini, saya bilang jangan dibuang, saya aja yang handle. Jadi kita bikin satu company lagi, saya bilang. Tapi saya punya share di situ. Tapi ditolak. Ditolak, akhirnya saya berpikir lagi. Saya kalau bekerja sama orang terus ya, kita juga udah berusia ya. Jadi
akhirnya saya memutuskan, udah saya mau bikin company sendiri aja. Sebab selama bekerja saya lihat kondisi, maksudnya tuh saya termasuk top sales di situ. Jadi saya merasa saya mampu dan ada kekurangan yang ada di company itu saya berusaha untuk cover jadi setelah saya bentuk company saya cover itu gitu loh. Jadi akhirnya ya berjalanlah Multifit sampai sekarang karena orang sangat percaya dari perjalanan saya selama itu gitu. Mantap. Keren banget. Nah, Bu, sekarang kan di Multifit ini mungkin saat pandemi atau saat ini apa nih Bu produk-produk unggulan yang sekarang banyak diminati oleh baik B2B atau B2C? Lebih banyakkan mana, Bu? Setelah pandemi ya, jadi awal-awal pandemi di tahun 2020, itu kan udah mulai heboh banget tuh ya. Nah, kebetulan masih ada beberapa pending project di tahun 2019 yang kegeser ke tahun 2020. Jadi sebetulnya kita nggak terlalu terimbas. Nah, yang kena imbas banget ini di 2021. Dari Mei ke sininya itu parah banget deh gitu. Tapi kita switch ke personal. Jadi tadinya kita kan banyak ke hospitality, ke clubhouse, ke properti. Jadi private gym seperti Gold's Gym, Fitness First begitu kan mereka ya semua tahu sendiri lah ya udah. Ini. Jadi kita switch ke online sama lebih banyak kontak ke personal user. Dan banyak sekali user. Iya, banyak sekali. Jadi hampir boleh dikatakan gymnya pindah ke rumah ya, Bu ya? Pindah ke rumah, iya betul. Jadi kadang-kadang saya sendiri bingung. Iya. Ngambil satu alat yang multi station aja supaya enggak bikin rumahnya jadi kacau berantakan banyak alat gitu kan. Tapi ada klien saya yang mereka enggak, saya mau ini, semua dipilih. Saya bilang, Bu, rumahnya muat enggak? Itu begitu teknisi saya datang, itu dari ruang tamu sampai ke garasi penuh. Wow. Well, they want to feel safe lah, Bu ya. Beruntung lah masih oke lah gitu. Jadi nggak terpuruk sekali seperti yang lain-lain ya. Gitu. Ya karena kan kesehatan merupakan jadi bagian dari investasi tadi, Bu ya. Karena setiap orang butuh olahraga kan. Betul. Dan orang yang menyadari itu mereka nggak peduli. Saya sekarang mau sehat dulu gitu. Iya. Tinggal tergantung nih olahraga yang dulu mungkin di pusat gym ya kan, di gym center, sekarang akhirnya di rumah dijadikan gym centernya di rumah dipindahin. Betul. Rata-rata begitu. Apa Bu? 5 produk unggulan Ibu nih Bu yang banyak diminati. Apa Bu? Paling banyak sih kalau pertama tuh treadmill itu udah pasti. Treadmill ya? Iya. Jualan tinggi ya? Pasti. Dari dulu sampai sekarang. Jadi lagi adanya zamannya gym ya treadmill itu primadona. Jadi sampai ke personal use selalu treadmill itu primadona. Kedua itu baru cross trainer. Lalu sepeda. Kalau stepper itu orang udah rada berkurang ya. Terus sekarang rowing juga dicari. Sama ini ada satu alat itu dia personal station yang bisa mengcover semua latihan. Jadi latihannya itu ini salah satu contoh. Mungkin nanti setelah ini Pak Ruby langsung tertarik nih. Wow. Iya. Ya, teman-teman ngelihatnya juga langsung tertarik. Jadi satu alat slim bisa banget, multifungsi ya. Tapi walaupun dia untuk personal use ya untuk di rumah, tapi sangat kokoh sekali. Wow. Bahkan bisa enjoy ini iPad menikmati pakai gadgetnya ya. Entertainment ya, tetap bisa entertainment gitu. Dan semua latihan ada di situ hanya dengan satu alat gitu. Keren Ibu ya. Ini perkembangan saat ini Bu ya. Iya betul. Wah mantap Ibu. Nah kalau bicara
kedepannya selain ini Bu, ada pengembangan apa lagi Bu yang akan diluncurkan nih Bu? Saat ini kan memang home use semua, Yes. tapi kita masih menunggu ke depannya ini kondisinya seperti apa gitu. Iya. Apakah bisa balik lagi seperti dulu, orang pergi ke gym gitu. Tapi seandainya iya pun, kalau misalnya COVID-nya mereda, seandainya iya pun bisa kembali lagi. Konsep baru sekarang gym-nya itu justru lebih banyak jadi kardionya justru diperbanyak Kardio dengan diperbanyak. menjaga jarak. Tadinya kan Yes. kardionya bisa dipakai bergantian, Iya. sekarang jadi diperbanyak lagi sehingga ya Hmm. saya yakin penjualan akan lebih bagus lagi gitu. Terus Wow, untuk mantap. alat-alatnya juga mereka juga mengatur jarak dan diperbanyak. Jadi Oke. Iya. tadinya kita berpikir bahwa mereka akan squeeze jadi small size atau gimana Iya. ya. Enggak, justru Makin sekarang ini ya. malahan di ruangannya diperbesar, Hmm. bahkan mereka ada bikin setengah outdoor, dari setengah Hmm. outdoor itu mereka punya Iya. alat-alat taruh di luar gitu, Hmm. seperti cross training gitu kan. Jadi tetap akan dipakai, tetap akan jalan bisnisnya Wah, gitu. keren, keren. Saya yakin. Wow, Bu, saya lihat nih Ibu kan konsisten nih di Hmm. fitness industry gitu kan Ibu. Apa yang menjadi kunci sukses atau rahasia sukses dari Ibu Lina nih? Ya, suaranya hilang. Eh, apa yang menjadi rahasia sukses Bu Lina nih Bu? Pak, kita harus jatuh cinta nih, mencintai uh, apa apa yang kita kerjakan gitu. Kalau kita jatuh cinta sama apa yang kita kerjakan, otomatis kita akan selalu fokusnya sama dia kan gitu. Sama kayak orang jatuh cinta lah gitu. Jadi kita harus benar-benar fokus, dijaga, benar-benar berusaha untuk bisa bikin company ini menjadi besar. Jadi ke satu harus kita mencintai profesi kita dulu. Sebab Hmm. apapun, misalnya saya dulu pengalaman pernah ya di hire satu company, dikasih gaji besar, tapi saya enggak mencintai kerjaan itu. Akhirnya ya tiap hari yang ada saya stres gitu loh kalau ke Hmm. situ gitu. Jadi yang paling utama adalah kita harus selalu mencintai apa yang kita kerjakan gitu. Ya. Ya tentunya hal yang positif ya gitu. Hmm. Harus positif ya, betul Bu. Betul. Lalu apa lagi nih Bu? Positive thinking itu paling penting. Hmm. Um, saya sangat percaya dengan yang namanya law of attraction itu. Hmm. Hmm. Jadi dari situ saya tuh banyak sekali mendapat seperti apa ya? Saya sempat ditanyain sama staf saya gini, Bu, Ibu ini kenapa ya? Kok setiap kali Ibu pergi meeting, hasilnya pasti dapat. Tapi giliran Ibu suruh saya, itu nggak dapat. Ibu punya insting ya? Saya bilang enggak, saya bukan punya insting. Tapi ya yang kamu lakukan mungkin salah. Kamu itu harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa proyek ini akan kamu dapat gitu. Jadi hukum daripada law of attraction itu harus selalu kita pegang. Satu lagi misalnya ya di situ diajarkan kita afirmasi gitu ya. Jadi Hmm. rata-rata sih kalau misalnya saya mencoba itu hasilnya pasti akan bagus gitu. Wow, Jadi mantap ya. ada dari situ kan ada hukum tabur tuai gitu. Tabur Jadi tuai. selalu berbuat jadi apa yang kita buat yang positif, yang bagus itu hasilnya akan bagus gitu. Jadi pada saat kita menghadapi orang kita juga harus sangat confident dan dengan memberikan informasi-informasi yang betul tanpa berusaha untuk menyembunyikan sesuatu gitu ya. Jadi dari situ orang akan melihat dan dia percaya sama kita gitu. Trust itu paling utama lah. Jadi Mantap. saya membangun bisnis saya dari awal itu dari trust.
Bayangkan saya company kecil waktu itu, company yang sangat kecil. Iya. Project pertama saya itu Gold's Gym loh Pak, 3M. Oh, luar biasa ya. Itu dari trust. Dari trust Padahal company saya masih baru, waktu itu baru ya dari trust. Jadi mereka karena melihat saya sebelumnya kerjanya bagus, setelah itu setelah penjualan kita kan selalu gini. Jadi pada saat pendekatan kita bantu untuk bikin 3D dulu, plotting gitu, terus bantu mereka milihin alat. Jadi nggak asal misalnya kasih aja alat sebanyak-banyaknya. Jadi selalu saya survei ke tempatnya, lalu saya lihat luasnya berapa, keperluannya apa aja. Jadi nggak sembarangan, nggak sembarangan kasih. Terus saya saranin juga jangan langsung banyak brek gitu. Tiba-tiba kalau nggak sukses kan bisa sakit hati banget. Belinya step by step. Jadi biasanya standarnya harus berapa alat. Nextnya nanti ke depannya kamu tambahin lagi alatnya, dengan menambahin alat kamu bisa naikin membershipnya lagi. Jadi selain kita educate mereka juga gitu. Nah, terus ya bertahap sampai ke proses instalasi. Setelah instalasi kita datang, kita training. Terus sesudah itu bukan udah goodbye, enggak. Jadi saya selalu mampirin gitu. Nanti berapa lama sekali saya mampirin, gimana, atau telepon juga. Ada yang perlu dibantu apa enggak gitu. Karena kadang-kadang mereka, bisa tiba-tiba aja, aku kayaknya butuh ini Delin. Atau misalnya kadang-kadang malahan begini, kita tanya, kita datang dengan niat untuk membantu, memberi ide-ide, malahan kita dikasih info. Nina di sebelah sana tuh ada ini mau buka fitness loh gitu. Jadi kan dapat lagi gitu, dapat reference lagi gitu. Jadi ya betul. Jadi enggak ya pokoknya kita rata-rata klien saya itu bertemannya ya dari 20 tahun lalu sampai sekarang itu kita berteman terus gitu loh. Jadi enggak menjadi klien gitu, tapi menjadi teman gitu. Jadi teman. Wow, luar biasa. Nah, mungkin jika Bapak Ibu mungkin butuh alat-alat fitness, nanti bisa kontak Bu Lina nih. Di sini saya kasih kontaknya langsung ya Bu. Thank you loh Bu. Udah sharing nih Bu. Pasti banyak sekali nih yang banget. Mudah-mudahan habis ini banyak yang kontak. Betul. Amin. Sukses Bu. Bu, thank you sekali ya Bu. Sekali lagi thank you banget nih Bu Lina. Sukses nih buat Multifit. Ya, all the best ya Bu. Nah teman-teman, dengan demikian senang sekali nih ngobrol sama Bu Lina. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyaksikan. Nanti saya kasih di sini ada link websitenya dan juga Facebook atau IG-nya. Sukses ya Bu Lina, all the best. Nah demikian teman-teman bincang juga Pak Ruby, sukses buat teman-teman semua. Terima kasih. Thank you. Demikian bincang saya bersama Bu Lina. Khususnya teman-teman jaga kesehatan dengan berolahraga. Nah, menggunakan alat-alat dari Multifit. Saya Ruby Herman. Bye-bye. What?